Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan ngebahas lagi bocoran soal-soal ya untuk SKD CPNS tahun 2021 dan kali ini kita akan ngebahas soal TWK HOTS. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Dan buat teman-teman juga yang sekarang lagi nyari buku referensi untuk belajar, aku bisa rekomendasikan juga buku yang aku tulis sendiri bersama Kartika, yaitu buku Sukses Tes CPNS 2021-2022. Kelebihannya apa? Ya di buku ini materinya udah lengkap dan sesuai dengan kisah-kisah terbaru tahun 2021, di mana soal-soalnya itu adalah soal-soal CPNS yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Dan kelebihan lainnya, teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal di-invite di grup khusus, yang mana nanti kalian bakal dibimbing belajarnya, jadi kalian gak bakal dilepas begitu aja, ya. Jadi teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal diajarin dan kalian akan ada mentor yang bakal ngajarin di grup Telegram khusus buat teman-teman semua. Jadi kalian nanti nggak bakal bingung lagi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa langsung tanya karena akan ada mentor. Nah, untuk materi radikalisme itu bakal di-share juga di grup ini ya. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee, di toko Idola CPNS. Oke, kalau udah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi aku pengen teman-teman mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Nanti soalnya akan ada 5 soal dan teman-teman aku harapkan bisa mengerjakan 5 soal ini hanya dalam waktu 7 menit ya. Dan pada akhir video kita akan ngebahas pembahasan ataupun jawaban soalnya bareng-bareng. Kalau kalian udah siap, kita langsung aja ke soalnya ya. Ini dia. Oke, itu dia 5 soalnya dan sekarang kita langsung aja ke pembahasan. Teman-teman nanti jangan lupa ya kalian catat benar berapa dan kalian komen di bawah kalian benar berapa. Soal yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Diterjemahkan per kata, ya, Bhinneka berarti beraneka ragam, kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus diterapkan di dalam apakah yang A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, C. Kehidupan dengan rekan sejawat, D. Hubungan antar rekan kerja, atau yang E. Hubungan dengan negara lain. Jawabannya adalah yang A, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi ruang lingkupnya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari antar masyarakat ya maupun dalam lingkup kenegaraan. Ada sedikit contoh dari penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan sehari-hari antara lain ya. Ini adalah sedikit contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama berteman dengan siapa saja. Yang kedua bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain. Yang ketiga memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain. Yang keempat tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya. Yang kelima bersikap adil terhadap sesama. Yang keenam bertindak, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh menumbuhkan sikap tenggang rasa antar sesama warga negara Indonesia. Yang kedelapan memiliki sikap toleran yang tinggi atau mudah memaafkan orang lain. Yang kesembilan menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram, agar tidak menimbulkan perpecahan. Kemudian yang ke-10 menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan. Yang ke-11 rela berkorban demi keutuhan NKRI. Yang ke-12 menghindari perilaku membeda-bedakan orang lain berdasarkan background kehidupannya.
Ke-13, menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. 14, menjalankan setiap kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara. 15, menerima hak sewajarnya dan tidak berlebihan. 16, gemar gotong royong dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 17, aktif dan giat dalam kehidupan yang positif. Dan yang ke-18, mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan dengan orang lain. Jadi ini adalah contoh dari penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Soal kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang PKDRT. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan dari sila keberapa? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Nah, jawabannya adalah yang B, sila kedua ya. Kita ke pembahasan. Untuk pembahasannya, perilaku KDRT itu bertentangan dengan poin pertama dan poin ketiga ya. Poin pertama dari pengamalan Pancasila sila kedua itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya, kita tidak akan bersikap ataupun berperilaku KDRT ya. Dan poin ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia. Jadi perilaku KDRT itu sudah bertentangan dengan poin pertama dan poin ketiga ya. Nah, ini adalah 10 poin dari pengamalan untuk sila kedua. Teman-teman silakan dibaca dan dihafalkan ya. Soal ketiga, integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, akan tetapi kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah apakah yang A, menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi, atau yang B, menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, atau yang C, melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya, atau yang D, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil, atau yang E, membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktek korupsi. Jawabannya adalah yang D, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil ya. Nah, teman-teman perhatikan soalnya ini adalah upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Ya, yang masyarakat ya. Nah, sementara yang A, yang B, yang C, dan yang E ini adalah tindakan dari penegak hukum. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Soal nomor 4. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan dari nilai praktis Pancasila untuk sila keberapa? Apakah yang A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jawabannya adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ke pembahasannya ya. Nah, sikap relawan membagi-bagikan nasi bungkus itu tercermin dalam poin ketujuh ya. Ini adalah 10 butir pengamalan Pancasila sila kedua dan pada butir ketujuh itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, jadi ketika ada relawan yang bagikan nasi bungkus ke korban bencana alam, maka itu merupakan cerminan dari poin ketujuh sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jawabannya adalah yang B ya. Soal kelima, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental. Apakah yang A, nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, Pancasila terdiri atas 5 nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C,
Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita ke pembahasannya ya. Kita ke pembahasannya. Nah, untuk kata kuncinya, adapun untuk nilai dasar itu adalah nilai utama, kemudian nilai instrumental itu adalah penjabaran dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan, dan untuk nilai praksis itu adalah implementasi. Nah, sekarang kita menganalisis jawaban dari soal di atas ya. Untuk nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batasan-batasan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya. Yang kedua nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan dari negara kita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu alinea kedua dan keempat. Yang ketiga, nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Jadi instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut ya dari apa yang ada ke dalam bentuk undang-undang ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadicpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Oke teman-teman, jadi itu dia soal yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ngebahas lagi soal-soal TWK dan TKP pada video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar.